Tapi kalau bicara misalnya gini, baik atau enggak gitu ya. Nah, cinta sebelum nikah itu baik kalau lu mencintai seseorang itu karena memang syarat-syaratnya dari Allah. Agamanya baik, cek, oke. Tapi ketika lu merasa mencintai seseorang, tapi lebih karena nafsunya, dorongan nafsu, kayaknya susah deh. Karena biasanya kita lebih terdorong kalau alasannya nggak ke situ ya. Jadi based on alasan sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita kembali lagi di Request Remisha Podcast Into the Box. Oke, pada kesempatan kali ini kita dengan tema yang kekinian banget, anak muda banget, yaitu cinta sebelum nikah halal kah? Iya. Dan kali ini kita dengan narasumber yang udah pakar banget di bidangnya, yaitu beliau ini adalah pembina dari Remisha dan Sonar, dan juga dikenal dengan sebagai eksekutor ta'aruf. Masya Allah. Founder dari Love Vengers dan juga Terang Ta'aruf. Buat yang gak tahu ta'aruf, aduh males banget deh gue jelasinnya. Pokoknya lu follow aja Kang Sani dan follow tadi itu akun Love Vengers, Terang Ta'aruf, pasti lu tahu apa itu ta'aruf. Oke, Kang Sani. Siap. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Setelah lebaran, baju lebaran, dan kayaknya agak lebaran juga nih. Ini baju lebaran tapi badan lebaran. Lebaran. Masya Allah. Oke, Kang Sani. Karena momen abis lebaran ini kan bulan Syawal ya, dan banyak banget yang ya undangan-undangan online gitu ya. Ya, Syawal halal katanya gitu. Syawal halal ya, Masya Allah. Dan sesuai tema kita bahas ini ngebahas tentang cinta sebelum menikah halalkah. Untuk pertanyaan pertama senilai 2 juta rupiah nih Kang. Jangan sampai salah jawab ya. Jangan sampai salah jawab. Cuma senilainya aja ya, uangnya nggak ada. Oke Kang. Kita ngomong tentang cinta. Semua orang di Indonesia tentu tahu apa itu cinta, kecuali di Korea kan, di Korea saranghae gitu kan. Kalau di Eropa, di Inggris ya love gitu ya. Siapa sih nggak tahu apa itu cinta? Nah tapi masalahnya gini, cinta itu apa sih sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Cinta nih ya. Nah sebetulnya nih kalau saya lihat dari fenomena yang ada, dari teman-teman yang pernah curhat, yang pernah coaching, yang pernah jadi peserta kelas dan lain-lain, cinta itu jadi multitafsir sekarang Zah. Multitafsir. Jadi orang tuh beda-beda. Kalau disimpulkan gini, cinta itu tergantung pengalaman dia terhadap cinta itu sendiri. Saya lu punya pengalaman apa terhadap cinta, nanti akan itu artinya. Lu pernah disakitin, akhirnya cinta itu membunuh. Cinta itu kau hancurkan. Udah nggak enak. Iya. Terus kalau yang udah nikah sama orang yang benar dia suka, cinta itu akan indah. Nah jadi multitafsir, tergantung apa yang dia alami. Nah itulah cinta menurut deskripsinya dia. Nah tapi sebenarnya gimana sih cinta? Nah kalau gini, dengar kata cinta itu kan kita tuh pengennya kayak yang indah-indah, bener nggak sih? Iya dong. Atau misalnya lu cinta itu yang menyakitkan, ya memang sih dari pengalaman iya, tapi pasti nggak mau orang itu hidup nggak dengan yang dia cintai. Maunya kan, gue maunya hidup menghabiskan masa tua gue dengan orang yang gue cintai. Berarti apa? Indah kan? Nah sebetulnya cinta itu apa sih? Nah dalam sebuah interaksi manusia nih, hubungan antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, dalam konteks itu ya, cinta itu adalah seharusnya sesuatu yang membuat lu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lu ketemu cewek misalnya, Hamzah, terus lu ta'aruf atau lu apalah pakai metode lain misalnya, katakanlah lu semakin jauh dari Quran, lu sholatnya mundur. Ya jadi sholat zuhurnya sholat asar tepat waktu. Jadi zuhurnya jam 3 disatuin, selesai salam asar, langsung ajan asar. Ya. Nah lu jauh dari Quran yang tadi, terus lu udah males zikir lagi. Nah itu apakah iya lu jadi lebih baik, pertanyaannya? Atau sebaliknya, ketika lo ta'aruf sama dia, ketika lo menjalani hubungan dengan dia sampai nikah, itu lo ngerasa, gue semakin sering tahajud nih, gue semakin sering duha nih, gue yang ternyata sedekahnya gocap nambah jadi cepek. Jadi ada hal-hal baik yang justru membuat yang sebelumnya nggak gue lakukan, tapi itu baik ya. Biasanya gue jarang nih ngobrol sama nyokap bokap. Sekarang karena mau nikah, gue jadi sering ngobrol sama mereka.
Yang tadinya gue nggak mau nerima nasihat dari mereka, sekarang gue jadi open mind gitu terhadap omongan orang tua. Kenapa ya? Karena itu dia. Ada sesuatu yang cinta yang Allah tanamkan yang membuat lo semakin dekat dengan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Harusnya sih itu sih artinya. Cinta itu artinya sesuatu hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Yep. Apapun itu. Ya terutama kalau kita dalam konteks agama ya tentu saja ibadah lu tambah bagus, lu semakin dekat sama orang tua, lu semakin banyak teman soleh-solehah dan lain-lain. Tentunya cinta untuk beranjak ke pernikahan tentunya, ke pasangan. Lebih spesifik yang kita bahas kali ini. Lebih spesifik kayak interaksi antara laki-laki dan perempuan lah gitu. Nah, tadi saya nggak sengaja nyinggung tentang nikah. Kan yang saya tahu nih Kang ya, bahkan ketika kita lagi masa perkenalan atau ta'aruf, itu nggak boleh atau dilarang ada baper-bapernya dulu. Maksudnya dikhawatirkan jangan sampai baper jatuh cinta gitu deh pokoknya. Yep. Nah, emang bisa Kang kita itu nikah tanpa cinta dulu? Kalau ditanya bisa atau enggak, ada orang yang bisa, ada orang yang enggak sih. Orang yang bisa ada. Kita kenal. Bahkan ada public figure kok. Ada public figure yang mungkin teman-teman tinggal lihat aja di YouTube, ada Mas Fedi Nuril dan istrinya. Dimana benar-benar setelah akad baru terasa cintanya. Begitupun waktu itu alhamdulillah saya ada rezeki untuk waktu itu emang sempat tampil di net. Di satu sesi di mana ada Mas Tommy Kurniawan dan istrinya, yang dimana memang ya kedua-duanya cintanya tambah kuat itu setelah nikah. Sebelumnya mungkin sudah saling mencintai ya, tapi tidak sekuat setelah menikah. Dan juga nggak usah jauh-jauh istri gue sendiri itu saya baru tahu setelah nikah ya, dia baru bilang sebetulnya kan kita akad jam 8 jam 9 standar pagi ya, dia tuh subuh tuh masih isi koroh. Dia masih minta sama Allah kalau emang jodoh ya dekatkan, kalau nggak ganti yang lebih baik gitu. Ganti pas subuhnya? Subuh itu. Mau ganti gimana? Jadi bisa saya simpulkan ketika ngobrol dengan dia adalah ketika dia mau nikah pun dia jujur masih ragu dan nggak cinta-cinta amat masih Sani ini gitu. Tapi ya karena nggak ada yang datang lagi aja gitu. Karena nggak ada yang kayak di sinetron rumprak pintu berhenti gitu, nggak ada gitu. Tiba-tiba ada yang gitu mungkin nggak jadi juga gitu. Emang nggak jodoh, cuman ya itu dia, istri itu berusaha untuk jangan sampai gue kecewa gara-gara ini, tapi gue siap untuk nikah, siap untuk enggak. Jadi bisa dibilang nih istri gue sendiri gitu, cintanya bener-bener pol itu ya setelah akad. Dan kerasa banget waktu sebelum nikah sama dia kayak ngebatesin, kayak nggak mau terlalu banyak gitulah. Ngomongnya juga nggak terlalu banyak. Sekarang begitu udah nikah, Masya Allah. Ngomong mulu. 20.000 kata per hari cuy. Cerdas linguistik, bukan cerewet ya. Kalau cerewet ngambek dah. Cerdas linguistik. Jadi ya bisa. Cuman ada juga orang yang memang ingin memastikan salah satu komponen dia memutuskan untuk nikah adalah cinta. Cintanya apa? Memang dia ada ketertarikan. Nah dalam ta'aruf bukan nggak boleh baper, karena kalau nggak boleh itu justru malah baper. Ya. Tapi kita juga tidak memperbolehkan. Tapi ambil jalan tengah gini deh, lu pasti baper. Pasti. Tapi ta'aruf itu kan, ya itu balik lagi. Ta'aruf itu adalah kerja sama tim. Lu nggak akan bisa ngelakuin ta'aruf sendirian. Nantilah kapan kita bahas ya. Atau nanti di sesi pertanyaan lain. Tapi intinya ada tim yang khusus untuk membatasi bapernya lu. Karena udah pasti baper. Lu ketemu cewek sekali nih. Ta'aruf nih, kedua kali. Ketiga keempat kira-kira udah mulai timbul nggak yang aduh kapan lagi ya ketemu, jadi antum ahli nazor nanti. Nazor aja terus ketemu gitu, gimana ini aneh belum yakin Kang Sani, kita ketemu lagi boleh nggak, gitu aja terus. Nah saya menyadari ini dari berpuluh-puluh ta'aruf yang kami dampingi itu sama gitu, pasti baper. Nah cuman akhirnya kita batasin di situ, jadi lu jangan terlalu baper, karena begitu baper lu bablas, lu akan masuk ke sesi-sesi drama-dramanya nggak penting yang aduh kayaknya dia terlalu tinggi deh buat gue, atau kayaknya dia nggak sekufu deh sama gue, dan bla 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 lainnya. Gue nggak yakin deh ini kayak mantan tiba-tiba ngontak, gitu-gitulah. Malah insecure ya. Sangat insecure. Jadi memang kalau ditanya tanpa cinta, ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung lu menempatkan cinta itu di mana. Kalau gue iya harus ada cinta. Istri ternyata enggak. Oke. Istri merasa bahwa yang penting secara logika gue bisa nerima orang ini. Gue bisa ngobrol sama Sani, kayaknya gue bisa nikah deh sama dia. Gitu ternyata. Perempuan mas secara logika itu? Dilatih oleh orang tuanya begitu. Oke. Tapi nggak semua perempuan ya. Iya nggak. Kita nggak menjelaskan. Kalau calon lu kayak istri gue, ntar kita ngobrol lagi. Belum kelihatan. Kalau ya. Ini jomblo ngomong cinta sih ada-ada aja. Astagfirullah.
Oke nih Kak, ini semakin menarik nih. Dan kita nggak akan bahas tentang ta'arufnya, kita akan bahas lebih fokus di cintanya dulu aja. Iya. Oke, saya mewakili para, kalau bahasa kerennya single lila, padahal mah jomblo aja sebenarnya. Terutama yang di belakang-belakang kamera nih, jomblo semua nih Kang. Termasuk saya sendiri sebenarnya sih. Kan kita ini kan para anak muda gitu ya, pernah patah hati ya kan, karena cinta, terus pengennya tuh move on. Sedangkan ta'aruf sendiri itu bapernya dikelola atau dibatasin. Jadi mungkin gak sih Kang kalau ta'aruf atau lu mau menikah itu sebagai ajang buat solusi move on? Kadang-kadang orang salah kaprah, bukan kadang-kadang, sering orang salah kaprah bahwa Kadang-kadang sering kadang-kadang. Sering deh. Sering kadang-kadang. Ya. Jadi orang sering kadang-kadang loh. Maaf ya. Seringnya orang merasa bahwa dia bisa move on kalau ada calon yang baru. Iya, kalau ada ganti. Misalnya lu putus sama cewek A, lu ketemu cewek B, oh pasti gue move on dengan dia. Padahal enggak. Jangan bebankan solusi move on lu ke pernikahan, ke ta'aruf, apalagi ke cewek lu gitu. Ke calon lu nanti ya, ke istri lu. Berat. Karena beban yang tidak semestinya mereka pikul. Karena harusnya move on itu adalah lu yang harus menyelesaikan. Jadi move on dan ta'aruf atau move on dan cinta itu akhirnya dua hal yang berbeda nanti. Oke. Jadi bagaimana Kang urutannya? Apakah ta'aruf dulu baru move on atau ta'aruf sambil move on? Sebetulnya bisa dua-duanya. Ta'aruf sambil move on silakan, tapi move on-nya jangan dibebankan ke calon pasangan kita. Oke. Jadi kayak misalnya kejadian gini. Ta'arufan nih. Kalau belum move on, biasanya dia ngelihat pokoknya dia harus lebih baik dari calon yang sebelumnya. Membanding-bandingin. Dibandingin, dan itu naluriah banget. Ya subconscious kan, 80% menguasai. Bawah sadar. Walaupun alam sadar kita bilang bahwa memang sih dia kurangnya ini, tapi ada kelebihan. Tapi itu kayak nggak masuk gitu loh, kayak kalah main 80%. Oke. Setelah itu apa? Akhirnya nggak jadi lagi. Setelah saya track, ini rata-rata nih yang peserta kelas yang coaching nih, atau yang eksekutif kelas itu, rata-rata gitu, dia ngecek ini, kurangnya satu tapi kayak jadi masalah besar. Karena masih membandingin dengan mantan sebelumnya. Dia belum move on dari mantannya justru. Nah, si mantannya belum nikah, jadi dia ngerasa secure-nya itu dari situ. Jadi, mantan gue belum nikah, gue masih bisa dong pilih-pilih. Nah, begitu mantannya udah nikah, insecure-nya keluar, malah jadi panik. Kayak harus buru-buru. Dia nggak ngecek dulu, dia nggak validasi dulu, ini cowok bener nggak sih? Ini cewek bener nggak sih? Latar belakangnya apa? Dia nggak, yang penting udah nikah. Yang penting gue nggak kalah sama mantan misalnya. Nah, itu ciri-ciri belum move on aja. Kalau misalnya niat nikah lu masih karena lu ngeliatin mantan, lu racing, lu lomba gitu, siapa cepetan nikah itu yang menang, lu belum move on. Nah, move on ini memang jadi salah satu sosok yang paling menakutkan justru. Karena kalau lu belum move on, lu masuk ta'aruf, berusaha diabaikan nih ya, ternyata nggak bisa. Lu akan bawa masalah lama ke hubungan yang baru. Dan itu nggak bagus banget, nggak sehat. Sangat nggak sehat, dan nanti ta'aruf lu akan bukan baper lagi, lu akan bikin drama sinetron yang mungkin 300 episode. Ku menangis. Teredit ya aku nasi. Jadi bahaya banget ternyata kalau misalkan kita beranggapan kalau ta'aruf itu sebagai ajang buat move on. Yep. Karena terjadinya malah banyak bandingin. Jadi jangan bandingin tapi ban panas. Oh wow, iya, saya ngerti. Receh kali. Aduh. Oke Kak, kita lebih serius lagi nih. Oke, jadi ternyata ta'aruf itu sendiri ya Kang, kalau gitu ya, nggak bisa asal dong, nggak bisa, gue kayaknya capek pacaran nih, patah hati terus, gue mau ta'aruf aja, terus dengan gampangnya, ya udah, cuma ganti label ta'aruf, nggak bisa gitu, harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya, karena sebenarnya ta'aruf itu metodenya macam-macam. Kalau bisa sih ada yang dampingin, ada gurunya, minimal ada mentor deh. Ada mentor, jadi lu nggak tersesat di jalan yang benar. Lu udah bener milih ta'aruf, tapi lu nyasar, muter, Gak nyampe-nyampe, terus lu udah ganti. Udah nggak jarang satu saya ketemu yang sampai berapa belas kali ta'aruf gitu, nggak jadi-jadi. Ada yang sekali 2 kali ta'aruf terus kayak yang malah jadi luka yang dalam gitu. Kenapa? Saya tanya-tanya. Ternyata sebenarnya kayak pacaran. Bedanya mereka tidak bersentuhan fisik. Jadi naik motor sendiri-sendiri, tapi ketemu di food court berdua gitu. Enak ya. Iya. Saya juga nggak tahu tuh. Kalau videoin apa? Bilang dong. Videoin pakai HP. Behind the scene. Oh iya. Atau misalnya
datang sendiri-sendiri, pas pulang diantar naik motor. Nggak boleh Nah juga. itu kan boncengan, nggak apa-apa kan pakai sutra di tengah. Sutra. Oh jadi Jadi ada pembatas. pakai tas gunung. Tas gunung di tengah. Sama aja. Esensinya adalah memang lu harus ada yang dampingin. Kenapa? Supaya lu fokus taruh itu membahas apa yang seharusnya dibahas. Supaya lu nggak lari kemana-mana dan balik lagi lu nggak kesat ya itu tersesat di jalan yang benar. Lu malah jadi fokus ke cintanya. Gue harus suka sama dia dulu nih. Nggak ada yang salah sih dari itu sebetulnya. Tapi ketika lu fokus gitu, lu akan nggak sadar lu balik lagi ke metode lama yang dimana lu akhirnya akan di PHP-in lagi sama lagi sih gitu. Malah sama lagi karena fokusnya bukan di pernikahan atau ibadahnya ya. Iya, tapi malah nyari cintanya, nyari kebersamaannya dulu gitu. Nyari kecocokan itu lebih karena hanya untuk saling cinta. Nggak salah sih itu. Cuma nggak komplit gitu. Karena nikah bukan hanya tentang cinta doang, itu aja. Oh iya sih benar sih. Yoi. Jadi nikah itu bukan hanya tentang cinta. Ini digaris bawahin tuh. Kalau ada salah seorang matchmaker ngomong ini, love can pay bills. Pay bills apalah itu. Jadi cinta nggak bisa bayar listrik, cinta nggak bisa bayar. Lu tetap harus kerja, lu harus bayar anak sekolah pakai duit. Dan artian apa? Dalam pernikahan ada konteks pekerjaan yang harus dicek. Ada penghasilannya bagaimana? Ya. Kan itu mawadah kan? Betul. Nafkah lahir batin apa itu harus dicek. Jadi nggak hanya cinta doang. Wow, nggak sesimpel itu ternyata ya. Yoi. Oke, balik lagi ke tentang cintanya nih Kang. Kita lebih spesifik lagi, makin dalam lagi itu tentang tadi orang-orang yang memulai nikah atau ta'aruf itu tanpa cinta gitu. Karena mungkin ini mewakili teman-teman yang sedang nonton. Nah, ini kayak masih nggak masuk di logika saya nih Kang. Mungkin di logika jomblo-jomblo juga tuh. Kok nggak cinta tapi nikah itu? Apakah cintanya nanti bisa tumbuh setelah menikah? Ntar kalau nggak tumbuh, gimana? Hambar banget ya? Apa gimana? Kalau dilihat dari sekilas ya, karena kan kita dibesarkan dengan pola pikir bahwa yaitu dia harus cinta banget. Lu pasti kan cinta dulu sama dia, baru lu bisa nikah. Yes. Dan lu akan hidup bahagia dengan dia gitu. Ya itu saya bilang juga nggak salah sih, hanya nggak komplit. Jadi sebagaimana kita memilih seseorang itu dari 4 kriteria kan, dari hartanya, kurang lebih yaitu harta atau pekerjaan, dari keluarganya atau kedudukannya, dilihat dari fisiknya, dan terakhir agamanya. Nah kalau mau tidak rugi dari agamanya. Tapi ini menarik gitu, rasio 3:1 di mana 3-nya itu harus pakai akal, bekerja di mana, keluarganya seperti apa, fisiknya bagaimana. Satu lagi agama itu urusan spiritual. Nah urusan spiritual ini memang juga nanti lu akan ngecek 3 hal, nggak hanya ibadah ritual aja. Kadang-kadang kejebak aja lihat dia sholat di masjid, atau lihat dia sering ke kajian, ini udah pasti solehah deh. Padahal ada 2 item yang nggak lu cek, itu akhlak dan adabnya dia gimana. Akhlak dan adab. Nah itu harus lu cek ke teman-temannya, lu cek ke keluarganya. Ketika lu datang ke rumah orang tuanya, lu cek gimana interaksi antara dia dengan keluarganya. Dan itu bisa dilakukan di ta'aruf. Di ta'aruf disarankan melakukan. Ada juga yang tidak perlu datang karena ngerasa sudah kenal. Ya karena itu teman lu kecil, gue udah tahu keluarga Hamzah, nggak usah lah, nah itu oke. Tapi untuk yang stranger dengan stranger, nah itu baiknya sih dilakukan. Perlu dilakukan datang ke rumah calon mertua untuk ngecek seberapa baik interaksi dia dengan keluarganya. Nah di sisi lainnya itu ada 3 rasio lain, 3:1 tuh 3-nya kita harus lihat pekerjaannya, potensi rezekinya di mana. Yang kedua, lu harus lihat keluarganya seperti apa, dan lu lihat fisiknya. Emang kategori ganteng atau cantik itu kan beda-beda orang, memang variatif. Ada yang bilang cewek-cewek bilang, ada yang bilang lu ganteng, ada yang bilang juga enggak. Ya, lebih banyak mana yang bilang ganteng apa enggak? Itu buta jadi banyak yang bilang ganteng. Oke. Nah itu kan relatif banget gitu ya, benar-benar yang setiap orang punya pendapat sendiri yang pada akhirnya bisa bergeser gitu. Nah ketika kita tidak memperhatikan memilih secara akal, ketika sudah nikah, faktanya adalah seseorang yang baik ibadahnya ternyata bisa saja berubah juga. Saya bukan nakut-nakutin bahwa nikah sama orang yang ketemu di masjid berarti ini dong Kang, takut dong. Enggak juga, bagus kalau ketemu jodoh di masjid. Cuman lu jangan hanya cek sholatnya doang, lu cek semuanya. Oke, jadi bahkan nikah karena agamanya pun gak cukup dengan hablum minallahnya aja dicek, tapi hablum minannasnya juga. Hablum min alam dengan alamnya. Dia buang sampah apa enggak? Buang sampah sembarangan atau enggak?
lihat dia merawat atau enggak atau seenaknya, atau ya sama hablum min nafsi, bagaimana hubungan dia dengan diri dia sendiri. Oke. Wih, ternyata semakin bercabang ya. Banyak. Ngomongin cinta tuh bisa 5 episode sebetulnya. Oke, karena kita akan 5 episode, jadi kita batasin untuk episode kali ini ya. Banyak banget. Oke nih Kang, jadi kalau boleh saya simpulin nih, sedikit dari pembahasan kita di awal tentang cinta, bisa dikatakan memang sih ya, dalam hal ibadah itu nggak ada syarat dan rukun cinta di dalamnya. Jadi ya lu suka nggak suka, cinta nggak cinta dalam ibadah itu lu tetap harus lakuin karena kan itu ibadah, perintah gitu. Termasuk di dalam juga di dalam hal menikah. Jadi memang nggak ada sih syarat dan rukun cinta itu. Jadi seberapa penting cinta di dalam hal untuk menikah? Cinta di dalam pernikahan itu sendiri ya. Seberapa penting? Seberapa penting? Justru harus ada, memang penting banget. Justru penting banget. Dan lu nggak bisa nikah di pernikahan lu nggak ada cinta, lu nggak bisa jalan tuh pernikahan. Ya memang secara naluri ya, manusia tuh defaultnya ada memang dopamin gitu ya. Jadi memang keluar ketika kita ada rasa kasih sayang dengan orang lain, dan itu harus keluar. Oke. Dan lu punya keturunan dan segala macam, memang butuh cinta, iya. Nah cuman penempatan cintanya yang harus pas gitu. Jadi lu nggak bisa misalnya cintanya hanya sama pasangan lu aja. Kalau mengandalkan itu, ketika pasangan lu berubah, lu kan sangat kecewa. Tapi gini, alasan lu mencintai apa? Nah itu yang harus dicek. Walaupun gue masih belajar sih, gue emang alhamdulillah nih udah mau tahun ke-15 pernikahan, tapi masih belajar cinta, jujur aja. Relationship goalnya kan udah nikah di tahun 2005. Tapi ultimate goalsnya ini masih blur, kita nggak tahu apa. Masuk surga sekeluarga nggak gue? Jangan sampai gue masuk, istri enggak, nauzubillah min dzalik, atau sebaliknya istri masuk gue enggak gitu. Jangan sampai gitu, jangan sampai gue terjerumus. Nah tapi ultimate goal ini gimana cara settingnya? Setting awalnya ya alasan kita, reasonnya apa sih? Gue cinta sama pasangan, gue cinta sama anak, kenapa? Karena Allah suruh, udah. Allah suruh, lu ajarin, lu cintai keluarga lu, cintai. Rasulullah mencontohkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencontohkan bahwa keluarga harus diajarkan agama. Rasulullah SAW mencontohkan banget, beliau yang paling baik terhadap keluarga. Berarti value seorang laki-laki salah satunya adalah bagaimana perilaku lo terhadap keluarga. Itulah indikator kebaikan lo, salah satu ya. Jadi apa? Nah karena ultimate goals yang masuk surga sekeluarga, otomatis alasan cintanya harus jelas. Kenapa? Karena Allah suruh saya mencintai istri dan anak saya, maka saya lakukan. Karena Allah suruh seorang istri berbakti sama suami, maka lakukan. Karena sandarannya udah beda, spotlight gitu. Kita bicara spotlight, itu bukan ke suami, tapi ke Allah. Allah suruh gini, oh ya udah, gue lakuin. Allah suruh ke istri begini, Allah suruh bahwa ajarin anakmu ilmu agama. Allah suruh anak harus bisa baca Quran, ya disuruh. Kalau yang Allah nggak suruh, mungkin kita cek dulu nih, masih boleh nggak dilakukan? Oh ternyata masih boleh dalam koridor syariat. Jadi penempatan cinta lo dan alasan lo mencintai itulah yang harus di setting ulang lagi. Karena yang menjadi masalah besar rumah tangga adalah ketika mawadahnya hilang, dia udah nggak secantik dulu, dia udah gemuk misalnya, udah mulai beda, atau suami lo udah mulai jalannya udah mulai nyebelin gitu, ngoroknya tambah kenceng, bangun tidur pulau ilernya tambah gede gitu. Gimana sih waktu pacaran kan, atau waktu kalau dulu saya kan karena pacaran saya nggak tahu metode ta'aruf, atau pas ta'aruf kan nggak ketahuan, boro-boro kita tahu dia iliran juga ya, masa kita tanya lagi ta'aruf kan. Ileran nggak bang, atau tidur ngorok nggak bang, kan aneh banget kalau nanya gitu. Nah ketika itu gimana sih? Nah begitu lu dapat rohmah itu yang muncul dari apa? Sandaran lu ke siapa? Spotlight ke siapa? Makanya mawadah, begitu mawadah hilang, rohmah jadi. Setelah rohmah, sakinah lah terbentuk. Gitu sih kalau cinta lu dalam sakinah mawadah warohmah itu sandarannya ke siapa dulu dan alasannya apa? Gitu cuy. Jadi cinta itu penting dalam pernikahan, cinta kepada pasangan itu penting, tapi strong way-nya itu lebih penting lagi. Jadi alasan cinta itu bukan ke manusianya, justru ke Allahnya, ke Tuhannya. Dan manusia pasangan kita itu sebagai wadah kita sebagai ibadah ya. Kayak lo misalnya datang ke masjid, lu dakwah sama teman-teman, kan strong way-nya harus ada kan? Yes. Mungkin awalnya apa, pengen eksis, oke, pengen terkenal, boleh. Bahkan ada yang cari duit, oke. Tapi nanti semakin kita belajar, lama-lama kita tahu bahwa strong way gue adalah karena Allah suruh dakwah. Ditemukanlah peran
Gue sendiri begitu tahu kenapa gue di bidang ta'aruf aja deh. Oh, di bidang pernikahan kenapa? Karena gue punya strong why-nya. Entah itu alasan karena angka perceraian begitu tinggi, terus ngeliat teman-teman nikah pada susah. Ta'aruf kan mempermudah, mempersimpel. Dan sekarang berkah corona itu berkahnya apa? Mempermudah orang yang mau nikah. Jadi misalnya hanya punya duit 10 juta, ya udah bisa banget. Bisa. Nggak ada resepsi. Nggak ada resepsi. Nggak mungkin cateringnya di GoFood, nggak mungkin. Nggak mungkin catering di GoFood juga. Upload di transfer gitu. Iya kan, tinggal cantumin aja di Zoom. Transfer ke sini gitu. Gitu, Allah tuh mempermudah sebetulnya. Kita yang mempersulit sebetulnya. Yes, betul banget. Memang agama Islam itu diturunkan untuk mempermudah. Cuma kita nyari alasan memang kayak kagak mau aja sih, makanya cari alasan mulu. Ini ngomongin ke diri sendiri ini sudah. Ya salam. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir di sesi ini, buka. Sesuai dengan tema kita, cinta sebelum nikah halalkah? Pertanyaannya. Jadi halal nggak jawabannya Kak? Kesimpulan besarnya tuh halal nggak sih kita jatuh cinta sebelum menikah? Nah, soal halal atau enggak sebetulnya jujur aja ya, saya belum berkompeten untuk menjawab itu halal atau haram. Tapi kalau bicara misalnya gini, baik atau enggak gitu ya. Nah, cinta sebelum nikah itu baik kalau lu mencintai seseorang itu karena memang syarat-syaratnya dari Allah. Agamanya baik, cek, oke. Tapi ketika lu merasa mencintai seseorang, tapi lebih karena nafsunya, dorongan nafsu, kayaknya susah deh. Karena biasanya kita lebih terdorong kalau alasan yang nggak ke situ ya. Jadi based on alasan sih sebetulnya. Based on alasan. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir tapi jadi bercabang lagi Kak. Bercabang lagi. Pertanyaan bonus. Nah, tanda-tandanya kita harus tahu tanda-tandanya juga. Tanda-tanda kita cinta karena syarat-syarat atau perintah dari Allah itu dan karena nafsu itu beda tandanya apa sih? Oke, tanda yang paling mencolok adalah ketika kita terhalangi untuk menikah lebih ke alasan yang syar'i. Nah itu jadi bingung sendiri ya. Bedanya cinta dan nafsu intinya itu dong. Cinta dan nafsu ya. Kalau cinta yang sebenarnya itu kita dalam memilih jodoh ini memang sesuai aturan yang ada. Kita mengikuti rules yang ada, yaitu pilih karena 4 hal itu. Tapi diperkuat dengan sisi spiritualnya. Nah, alasannya itu. Nah, kalau nafsu kita biasanya fokus hanya ya di dunianya aja, duniawinya aja. Misalnya lihat pekerjaannya bagus, udah itu aja. Dia ganteng atau cantik, ya udah itunya aja. Kriteria lain diabaikan, dan itu kita merasa itu cinta. Nah, ketika disitulah letak kesulitan yang kita buat sendiri sebetulnya. Kedepannya malah akan sulit. Sulit karena ketika yang alasan kita mencintai dia karena itu, dan itu which is hanya 2 pilihan. Atau dia yang hilang atau kita yang menghilangkan dari dia. Dan di mana pasti seiring berjalannya umur, orang nggak akan pernah cantik selamanya. Dan orang nggak akan pernah berpenghasilan tetap selamanya seperti itu. Betul. Dan lu akan kecewa. Karena ya itu udah baik lagi, spotlightnya di situ. Tapi kalau lu fokusnya memang karena Allah suruh, ya itu balik lagi. Dan Allah nggak akan menghilang. Nggak menghilang. Jadi ketika lu drama itu, dramanya lebih karena orang ini kadang sholatnya begini, kadang sholatnya begitu. Orang ini ada ya beberapa yang curhat kayak beda ustadz. Ini penting deh. Ternyata beda agama itu nggak kalah viral sama beda ustadz sekarang tuh. Wah, aneh emang. Nah, kalau kayak gitu kan memang ini masuk ke ranah-ranah yang ada fikihnya lah, ada apa, dan itu harus diselesaikan oleh masing-masing mereka. Dan itu masih oke. Tapi kalau udah mulai, aduh Hamzah kayaknya terlalu baik deh buat aku. Nah, itu alasan tuh. Itu si Hamzah tuh gimana ya? Kadang dekil, kadang ganteng. Karena itu kadang-kadang. Pokoknya alasan-alasannya tuh yang, aduh tiba-tiba mantanku datang. Jadi gini, ketika mantan lu datang, lu nggak terpengaruh, insya Allah lu udah move on. Oke, jadi mantan pun bisa jadi indikator. Kalau lu mau ngecek ya, lu udah move on atau enggak nih, ini teman-teman nih ya, yang nonton. Tuh, yang jomblo nih, kameramen nih belum. Lu mau ngecek udah move on atau enggak, coba aja ketemu mantan. Cek, ketemu gimana, kitanya menghindar, kitanya jadi terhanyut lagi, atau Assalamualaikum, apa kabar? Baik, oh ya, gimana sekarang kerja di mana? Udah ya makasih.
Kalau lu bisa ngelakuin itu lu udah move on. Kok jadi ke move on ya? Tanda. Gak apa-apa, tanda-tandanya berarti harus sudah move on juga kan? Iya nggak dong? Tadi kalau masih belum move on berarti masih makin nafsu. Masih makin nafsu. Masih nyambung. Intinya masih nyambung. Tapi ya ini karena obrolannya terlalu santai. Nah, karena ini kita tag-nya jam malam sih. Kurang ngopi emang. Oke Kang. Sebenarnya masih penasaran banget. Ini suara kamera berisik nih. Oke Kang, sebenarnya memang nggak cukup sih ya ngebahas cinta dalam sesi yang singkat. Dan mungkin nanti kita akan buat beberapa seriesnya lagi. Kali ini cukup dulu kayaknya tentang cinta karena lebih baik sedikit dan itu kena dan itu membawa perubahan buat teman-teman semua. Dan untuk recast kali ini Remisha Podcast, tolong dong Kang kasih closing power, kasih kesimpulan yang buat teman-teman di rumah, buat kita-kita nih yang belum menikah atau yang mau nikah lagi. Kesimpulan tentang podcast kita pada hari ini tentang cinta. Teman-teman, mudahnya gini aja sih. Kalau kalian menempatkan cinta di tempat yang tepat, insya Allah kalian akan bahagia. Dan jangan bebankan cinta ke calon pasangan kita, ke teman-teman kita, ke mantan kita. Karena cinta adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi bahagia atau tidaknya pernikahan lewat cinta itu tergantung kita menebakkan cinta dan tergantung alasan mencintainya dan itu apa. Itu aja sih. Wah, keren banget. Ngerti nggak? Ngerti. Nanti diulang di rewind ya, biar ngerti. Ngerti ya? Diulang lagi? Ngerti dong, ngerti. Ini saya ulang ya pemirsa. Jadi kesimpulan Kang San ini keren banget. Jadi yang terpenting itu kita nggak boleh membebankan cinta itu di luar dari diri kita. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana kita menempatkan cinta di dalam diri kita, yang mana itu adalah alasannya cinta karena Allah. Masya Allah. Iya, dan jangan sampai kalau dia begini, saya nggak akan cinta sama dia lagi deh. Yes. Ya kecuali dia nggak sholat, ya kalau lu cinta lu perbaiki dong. Cinta itu kan tindakan. Oh, jadi nggak bisa tuh kayak mulut-mulut buaya kayak gitu tuh, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi cuma ketikan-ketikan doang ya. Waktu SMA sih berguna. Kalau udah nikah. Oh ya. Perempuan makin dewasa makin pintar biasanya. Makin pintar. Makin tahu ini. Ini. Ya. Dulu gini, sekarang gini. Ya salah. Oke, teman-teman request saya bisa podcast. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita berdua pamit karena mau makan. Ya. Sampai jumpa di request Remisha Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.